Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrizal Rizky, NPM 1805170149 dari Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang lembar kerja tugas mahasiswa banding proposal atas nama pemilik proposal Fauzan Azimah. Nah, di mana Fauzan Azimah ini mengangkat judul proposal dengan judul pengaruh return on asset, return on equity, net profit margin terhadap return saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, untuk yang pertama, pada komponen penilaian latar belakang dengan aspek kriteria yang dinilai, yaitu aktualisasi masalah. Nah, di sini dalam penilaian saya, dalam memberikan penjelasan masalah, di sini sudah dituangkan dalam bentuk gagasan yang sudah cukup baik, yang mana dalam pasar modal tidak semua saham dari perusahaan yang memiliki profit yang baik akan memberikan return yang baik pada investor, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai perusahaan tersebut. Oke, subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang mana dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaannya, untuk itu subsektor makanan dan minuman lebih sering melakukan inovasi dan ekspansi yang berarti perusahaan membutuhkan modal yang lebih besar. Hal yang paling sering dilakukan untuk mendapatkan modal adalah penggunaan aset yang ada pada perusahaan. Oke, di dalam penelitian ini saya sangat menyarankan sekali kepada penulis sebaiknya peneliti memberikan aktualisasi masalah didukung oleh penelitian yang ada sebelumnya. Misalkan ini kan judulnya tentang ROA, ROE, dan net profit margin. Nah, sebaiknya penulis untuk memberikan aktualisasi masalah juga didukung oleh penelitian sebelumnya, yang mana penelitian itu adalah penelitian terbaru. Untuk kelengkapan datanya, karena ini merupakan Bursa Efek Indonesia, yang mana penulis mendapatkan data dari Bursa Efek Indonesia, maka penulis menyajikan informasi tersebut dalam bentuk data. Nah, di dalam kelengkapan data, peneliti telah memberikan semua data pada latar belakang berupa tabel, yang mana data menunjukkan bahwa data rata-rata return saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 5.827. Kemudian juga penulis juga memberikan data yang terlihat bahwa data rata-rata laba bersih setelah perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia jika dilihat dari periode 2014 sampai 2019 mencapai 234 juta lebih. Untuk identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini sudah dituangkan secara jelas, yang mana identifikasi masalah pada proposal Fauzan Azimah ini dia lebih memberikan penjelasan atau menuangkan sesuai dengan variabel seperti return saham pada tahun 2016 sampai 2019. Maka periode yang digunakan dalam Bursa Efek Indonesia itu selama 4 tahun berturut-turut, yang mana cenderung mengalami penurunan yang disebabkan karena menurunnya harga saham. Yang kedua, laba bersih setelah pajak.
dan total aset. Itu dia mengalami peningkatan dan berdampak pada peningkatan ROA. Dan begitu juga yang ketiga, laba bersih setelah pajak dan total ekuitas, dia mengalami peningkatan. Ini akan berdampak pada peningkatan ROE. Dan yang terakhir, laba bersih setelah pajak dan penjualan pada ini dia mengalami peningkatan dan berdampak juga pada net profit margin. Untuk batasan dan rumusan masalah, penulis sudah menjelaskan dengan cukup jelas ya, di mana penulis ini sudah memberikan batasan masalah, di mana batasan masalah ini dia lebih fokus dan terhindar dari pembahasan yang lebih luas. Nah, artinya penulis itu membatasi masalah dengan mengidentifikasi masalah, di mana masalah ini adalah dalam proposal ini yaitu return on asset, return on equity, dan net profit margin yang diukur untuk melihat dan mengetahui return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, begitupun rumusan masalah. Nah, rumusan masalah saya lihat dari Fauzan Azima, dia sudah memberikan rumusan masalah ini sesuai dengan variabel yang digunakan. Ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, seperti pengaruh ROA terhadap harga saham, pengaruh ROE terhadap harga saham, pengaruh net profit margin, pengaruh return on asset, dan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Nah, di mana tujuan dari penelitian ini, penulis sudah memberikan tujuan dalam penulisan proposal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ROA, pengaruh return saham terhadap ROA. Begitupun dengan yang selanjutnya, yaitu pengaruh return saham terhadap return on equity. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui return saham terhadap net profit margin. Untuk manfaat penelitiannya, penulis sudah memberikan penjelasan atau menuangkan ide berupa manfaat teoritis. Nah, dari manfaat teoritis ini penulis sudah menjelaskan bahwasanya penelitian ini untuk mengeksplorasi teori-teori dari para ahli yang lain dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang teori-teori ROA, ROE, dan net profit. Begitupun dengan manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini dia bagi peneliti dan bagi perusahaan. Dan saran saya di sini untuk penulisan di bab 1, sebaiknya penulis menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi. Ada beberapa hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan buku pedoman skripsi, seperti yaitu masih banyak penulisan yang typo, kemudian habis itu ada beberapa tulisan yang typo maksudnya, dan untuk setiap judul itu disesuaikan dengan buku pedoman akuntansi, buku pedoman skripsi. Kemudian lembar kerja tugas bab 2. Nah, lembar kerja bab 2 masih dengan judul yang sama, yaitu pengaruh return on asset, return on equity, dan profit margin terhadap return saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini saya menilai dengan komponen dari bab 2
yaitu teori dan hipotesis. Dari uraian teori, penilaian saya pada teori penelitian ini telah memberikan teori yang sesuai dengan variabel pada judul penelitian. Namun, dalam memberikan penelitian terdahulu, sebaiknya menggunakan tahun terbaru. Artinya, kan banyak penelitian yang telah digunakan ya dari judul ini. Nah, sebaiknya juga penelitian ini juga didukung dengan penelitian terdahulu yang tahun terbaru. Artinya, penelitian ini mendapatkan pembahasan yang terbaru sehingga mendukung penelitian dan menjadi pembeda nantinya untuk penelitian dari saudara Fauzan Azima. Kemudian dari kerangka konseptual. Nah, dari kerangka konseptual ini sudah sesuai dengan kerangka konseptual yang telah disusun. Namun sebaiknya diberikan penjelasan singkat tentang keterkaitan antar variabel. Artinya di sini kan dalam kerangka konseptual yang digunakan oleh Fauzan Azima ini sudah benar, namun diberikan penjelasan singkat apa itu tentang ROA, ROE, dan net profit. Ada nggak keterkaitannya gitu? Mungkin bisa dituangkan dalam bentuk apa ya, definisi seperti itu. Kemudian untuk hipotesis. Nah, kalau hipotesis ini saya melihat dari aspek kriteria dari untuk hipotesis, yang mana Fauzan-Azima ini dia mengatakan bahwasanya return on asset itu berpengaruh menghipotesisnya itu return on asset berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Begitupun dengan return on equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan terakhir, net profit margin berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tepatnya di sektor makanan dan minuman. Nah, saran saya untuk penelitian ini sebaiknya menggunakan penelitian-penelitian yang terbaru atau tahun terbaru 5 tahun terakhir gitu. Ini sudah masuki tahun 2022 atau katakan 2021, ya sebaiknya digunakan dengan data terakhir tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu di bab 3, lembar kerja tugas mahasiswa banding proposal bab 3. Nah, di sini pada penilaian aspek kriteria yang dinilai bab 3 metode penelitian. Nah, metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, definisi operasional, tempat dan waktu penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, pada bagian ini sebaiknya penulis menyesuaikan kembali dengan buku pedoman penulisan skripsi, yang mana penulis menggunakan pendekatan penelitian yang seharusnya jenis penelitian. Artinya di judul tersebut, di subjudulnya maksud saya, di situ tertulis jenis penelitian, bukan pendekatan penelitian. Dan untuk jenis penelitiannya, sebaiknya Fauzan Azima menyesuaikan kembali dan melihat apa jenis penelitian yang digunakan oleh judul tersebut gitu. Dan tahun menurut gagasan penelitian terdahulu itu juga sebaiknya menggunakan tahun yang terbaru. Nah, kemudian definisi operasional. Dari definisi operasional itu sudah dijelaskan dengan baik dalam bentuk kalimat yang dalam bentuk gagasan yang cukup baik juga. Namun sebaiknya juga menurut gagasan penelitian terdahulu itu menggunakan tahun yang terbaru. Artinya jangan menggunakan tahun yang sudah lama gitu. Sehingga kita mendapatkan ilmu dan pembahasan yang terbaru gitu. Dan terakhir selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan data empiris yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Untuk tempat dan waktu penelitian, sebaiknya peneliti menggunakan penelitian tahun terbaru, yaitu maksimal 5 tahun yang lalu, agar penelitian ini juga dianggap terbaru dan waktu pelaksanaan penelitian sebaiknya diubah dan disesuaikan dengan waktu yang sekarang. Nah, artinya, Saudara Fauzan Nazima ini menggunakan data-data yang terbaru, gitu. Dan selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini sudah dijelaskan dengan baik. Namun tata cara penulisan disesuaikan lagi dengan pedoman skripsi, seperti membuat judul teknik pengambilan sampel. Artinya dibuatlah di situ teknik pengambilan sampel, gitu. Dan masih ada juga beberapa typo yang terdapat di dalam penulisan skripsi Saudara Fauzan Azima. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data dan penelitian ini, jadi data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dan dipublikasikan dalam Pusat Republik Indonesia. Artinya untuk mengumpulkan data digunakan teknik dokumentasi, dan penelitian juga ini mengambil studi dokumentasi. Nah, sesuai dengan penelitian yang ada pada data, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dari situs resminya pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data ini, Fauzan Azima menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, itu dia menggunakan teknik dokumentasi. Oke, ini sudah cukup jelas ya, artinya sudah memang kalau dari Bursa Efek Indonesia itu menggunakan teknik dokumentasi, karena kita mengambilnya itu berasal dari website BEI. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mendokumentasikan laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dengan mengambil data-data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Namun sebaiknya Saudara Fauzan Azima juga lebih mengembangkan dalam memberikan penjelasan atau gagasan di teknik analisis data, dan juga kembali menyesuaikan dengan buku pedoman skripsi. Oke, itu saja yang dapat saya berikan penilaian atau review proposal dari Saudara Fauzan Azima dengan judul pengaruh return on asset, return on equity, net profit margin terhadap return saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udawan.